Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Tiga Lelaki. Jumpa lagi kita di channel Tiga Lelaki, channel inspirasi dan informasi. Kali ini kita akan membahas tentang Front Seberang Ulu yang merupakan front dalam perlawanan dengan pasukan Belanda di Perang 5 Hari 5 Malam. Palembang merupakan kota yang sangat strategis di Sumatera Selatan. Sebagai kota tua, Palembang banyak menyimpan sejarah perjuangan rakyat. Keberadaan Palembang yang dibagi oleh Sungai Musi menambah ekosistemnya. Ciri khas kota Palembang sebagai kota yang sangat dominasi oleh air. Bahkan oleh Belanda sebelum Perang Dunia Kedua pernah dipromosikan sebagai Venesia dari timur jauh. Kekayaan alam Sumatera Selatan menjadi kebanggaan sekaligus ancaman bagi bangsa asing. Setelah Perang Dunia Kedua, Sekutu membonceng Nika ke Indonesia dengan maksud agar Belanda dapat kembali menguasai Indonesia. Konflik Republik Indonesia dan Belanda semakin menimbulkan ketegangan. Para pasukan Republik Indonesia, laskar, dan rakyat berusaha mempertahankan kemerdekaan yang telah dicapai pada 17 Agustus 1945. Usaha untuk mencapai kepentingan Belanda berlanjut dengan pertempuran besar. Pertempuran besar yang menentukan antara lain Bandung Lautan Api, Pertempuran Ambarawa, Medan Area, Peputan Magarena, dan lain-lain. Di Sumatera Selatan pun terjadi pertempuran besar yang dikenal dengan Pertempuran 5 Hari 5 Malam. Di Palembang, pertempuran ini terjadi pada tanggal 1 hingga 5 Januari 1947. Pertempuran 5 Hari 5 Malam di Palembang merupakan perang 3 matra yang pertama kali kita alami. Begitu pula pihak Belanda, perang tersebut terjadi melibatkan kekuatan darat, laut, dan udara. Belanda sangat berkepentingan untuk menguasai Palembang secara total. Karena tinjauan Belanda terhadap Palembang dari aspek politik, ekonomi, dan militer. Dalam aspek politik, Belanda berusaha untuk menguasai Palembang karena ingin membuktikan kepada dunia internasional bahwa mereka benar-benar telah menguasai Jawa dan Sumatera. Ditinjau dari aspek ekonomi, berarti kota Palembang dikuasai sepenuhnya, maka berarti juga dapat menguasai tempat penyulingan minyak di Pelaju serta di Sungai Grong. Selain itu, dapat pula memanfaatkan Palembang sebagai pusat perkembangan, sebagai pusat perdagangan karet dan hasil bumi lainnya untuk tujuan ekspor. Sedangkan jika ditinjau dari segi militer, sebenarnya pasukan Tentara Republik Indonesia dan pejuang yang dikonsentrasikan di kota Palembang merupakan pasukan yang relatif mempunyai persenjataan yang terkuat jika dibandingkan dengan pasukan-pasukan yang berada di luar kota. Oleh karena itu, jika Belanda berhasil menguasai kota Palembang secara total, maka akan mempermudah pasukan operasi militer mereka ke daerah-daerah pedalaman. Peranan rakyat sangat besar oleh pertempuran 5 Hari 5 Malam. Motivasi perjuangan rakyat Indonesia umumnya dan khususnya para pejuang di daerah Sumatera Selatan, yakni adanya rasa harga diri sebagai satu bangsa yang telah merdeka. Semboyan merdeka atau mati yang mengumandang ke masa periode perang kemerdekaan dalam wujud usaha untuk menjaga agar tetap berdirinya negara Republik Indonesia. Dalam perang 5 Hari 5 Malam terbentuklah beberapa front pertempuran 5 Hari 5 Malam. Front Seberang Ilir Timur, Front Seberang Ilir Barat, dan Front Seberang Ulu. Front Seberang Ulu meliputi kawasan mulai dari 1 Ulu ke Tapati sampai Bagus Kuning. Selanjutnya meliputi kawasan Pelaju, Simpang Kayu Agung, Sungai Grong. Untuk tanggung jawab pertahanan dan keamanan di daerah Palembang Ulu dibebankan kepada Batalion 34 Resimen 15 dengan Komandan Batalion Kapten Raden Mas yang bermarkas di Sekolah Sina 7 Ulu, yang melakukan perlawanan di Kertapati sampai Pelaju. Pada awal pertempuran tanggal 1 Januari 1947, tembakan mortir dari pasukan Belanda yang berada di Bagus Kuning, Pelaju, dan Sungai Grong terus ditujukan ke markas batalion yang dipimpin oleh Kapten Raden Mas. Namun demikian, kapal perang Belanda yang berada di Pom Pelaju atau Sungai Grong belum dapat bergerak leluasa karena dihambat oleh pasukan arteri di Bom Baru. Lokasi perairan Sungai Musi sebelum pertempuran merupakan salah satu tempat berlangsungnya aktivitas perekonomian. Namun ini berbeda pada hari pertama pertempuran.
motorbot milik Belanda melaju dari tanah Pelaju menuju Bom Yeti yang diduga membawa bahan persenjataan pasukan Belanda. Pasukan Tentara Republik Indonesia berusaha menyerang namun tidak berhasil. Kompi 1 yang berkedudukan di Jalan Bakar Pelaju dipimpin Letu Abdullah di Jalan Kayu Agung dan Sungai Bakung diberi tugas untuk menghadapi Belanda. Begitu juga Kompi 2 yang dipimpin oleh Letda Sumaji bertugas menghadapi Belanda di Bagus Kuning dan Seriguna, sedangkan Kompi 2 di bawah pimpinan Letda Z. Anwar Rizano bertugas menghadapi Belanda di pinggir Sungai Musi yang letaknya sejajar dengan Bom Yeti sampai Pasar 16 Eder. Pertempuran yang telah terjadi menimbulkan semangat pada terorisme di kalangan pasukan Tentara Republik Indonesia. Bantuan pasukan segera menuju Palembang. Lokasi Harun Sohar telah melepas pemberangkatan pasukannya menuju ke Tapati dan Lahat dengan menggunakan kereta api. Kekalahan pasukan Belanda dimanfaatkan oleh Letu 2 S. Sumaji yang merencanakan serbuan dini hari pada tanggal 2 Januari 1947. Pasukannya dibantu oleh Laskar Pasindo, Napindo, dan Hizbullah. Penyerbuan tersebut membuahkan hasil. Pasukan Tentara Indonesia atau Laskar dapat menguasai gudang-gudang persenjataan musuh. Dalam pendudukan tersebut, Tentara Republik Indonesia berhasil merampas persenjataan musuh, sedangkan pasukan Belanda mengundurkan diri ke kapal-kapal perang mereka. Bendera Belanda setiga warna yang terpanjang di depan asrama telah diturunkan, kemudian dirobek warga birunya dan dinaikkan kembali dalam keadaan dui warna, sang saka merah putih. Namun, kemenangan ini tidak berlangsung lama. Pasukan Belanda kemudian melepaskan tembakan-tembakan mortir ke arah kedudukan pasukan Tentara Republik Indonesia atau Laskar. Setelah Komandan Melinger mengeluarkan perintah kepada seluruh unsur kekuatan rakyat, terutama di daerah-daerah yang menjadi tempat bertahannya pasukan-pasukan Tentara Republik Indonesia yang berada di seberang Ulu dan Inle. Kapal perang jenis korvet menambahkan mesin di sepanjang Sungai Musi, terutama di pos-pos pertahanan Tentara Republik Indonesia, tambah yang berlokasi di sekitar Tujulu. Akibatnya, pasukan Tentara Republik Indonesia dan Laskar terpaksa membalas dengan menggunakan senjata bekas persenjataan Jepang, yaitu meriam pantai milik Kompi 3 Batalion 34 di Tujuh Ulu di tepi Sungai Musi. Dengan menggunakan senjata seperti itu, pasukan Hizbullah di bawah pimpinan Letkol M. Ali Thoyib berhasil menembak sebuah motorbot Belanda yang sedang mengangkat amunisi milik Belanda dari Pelaju menuju ke Benteng. Serangan terhadap motorbot Belanda mengakibatkan kemarahan pasukan Belanda. Mereka membalas dengan mengirim pesawat Mustang dan secara terus-menerus menghujani basis pasukan di Tujuh Ulu dengan tembakan bertubi-tubi selama 2 jam. Ini menimbulkan korban yang besar di kalangan pasukan Tentara Republik Indonesia, Laskar, dan rakyat. Bantuan terhadap pasukan di front seberang Ulu datang dari Lahat dan Batu Raja dikirim ke Bagus Kuning. Pada tanggal 4 Januari 1947, di front seberang Ulu, pasukan Belanda semakin memperhebat tekadangnya terhadap pasukan Republik Indonesia, sehingga pasukan Tentara Republik Indonesia yang berada di Bagus Kuning mengundurkan diri ke 16 Ulu. Kapal-kapal perang Belanda melakukan patroli melalui perairan Keramasan di bagian hulu. Pada hari Kamis tanggal 5 Januari 1947, pasukan Indonesia dalam keadaan lelah sekalipun hal itu tidak mengendorkan semangat berjuang. Oke sahabat lagi, terima kasih telah menonton channel kami. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di channel kami terkait tentang perang front seberang Ulu yang merupakan bukti-bukti sejarah perlawanan Belanda pada agresi militer Belanda pertama dan kedua. Terima kasih semuanya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.